في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Hamasyah, salam Kristus, sahabat Bambang Nursena Channel. Sekarang ini saya berada di Kapel St. Nicholas SMA di St. Nicholas Tomohon. Terima kasih saudara-saudara telah setia selalu mendukung channel resmi saya. Kiranya dari kapel yang indah ini saudara-saudara bisa merasakan bahwa damai bersama adalah indah sebagaimana yang tercatat dalam firman Tuhan, Hineh matov umanaim sevet akim gam yakat. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua saudara-saudara hidup dalam rukun. Silahkan like, kasih komentar, dan subscribe bagi yang belum, demi perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini. Untuk mempertajam memori fotografi, karena saya tahu dengan beliau yang dari tadi itu menjelaskan ajaran agama itu dari dua agama yang orang ajaran agama itu seksual problematika sekali maaf. Jadi motif bagaimana saya ingat ini. Oke, ini pas dulu Pak. Luar biasa pertanyaan. Terima kasih. Silakan, pelan-pelan ya, Mama. Saya Virginia Marini dari kelas 10A. Pertanyaan saya, apakah Bapak saya mempunyai jiwa? Jika iya, siapa dan apa alasan Bapak memilihnya? Bisa langsung tentang saya dulu, karena ya sama. Pertanyaan saya, apakah Bapak dan saya mempunyai seorang terkenal? Jika iya, siapa dan apa alasan Bapak memilihnya? Oke, terima kasih. Dan semua. Dari SNPT kita boleh berkomentar seperti itu, ya. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Bertulangan dari kelas 8C. Secara pribadi, saya merasa Bapak Bambang sangat keren karena Bapak tahu banyak tentang agama-agama. Bolehkah kami tahu sejak kapan Bapak mulai mendalami ilmu agama-agama? Apakah ada peristiwa khusus yang terjadi? Dan bagaimana perasaan Bapak saat Bapak dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman bagi semua orang? Apa yang Bapak rasakan setelah kuasa Tuhan bekerja dalam diri Bapak? Terima kasih. Saya tidak pernah meningkatkan daya ingat saya. Saya tidak ngerti seperti apa. Tapi begini ya, saya itu bukan Superman yang semuanya bisa. Enggak. Saya berpikir bahwa manusia itu dikaruniai Tuhan masing-masing memiliki talent yang berbeda-beda.
Jadi artinya kita tidak mungkin menguasai banyak hal. Karena itu dulu waktu saya belajar itu saya punya metode seperti ini. Apa yang benar-benar saya yakini sebagai talent yang bisa saya kembangkan. Itu yang saya perdalam. Sementara yang lain bukan berarti saya tidak tahu. Tahu tapi nggak usah terlalu banyak lah. Supaya orang lain bisa mengembangkan talentnya yang saya tidak pahami ini untuk saling melengkapi. Nah, kalau meningkatkan daya ingat itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menarik itu pasti mudah diingat. Tidak usah tema apapun. Pokoknya Anda suka sesuatu ya, itu pasti suka terus akan diingat. Saya membaca satu teks, ini bisa ditanya Bu Safa ini, istrinya Pak Bambang Nurjena. Saya itu menghafal nomor HP itu hampir tidak bisa. Lupa-lupa saya. Padahal nomor HP kan cuma 10 digit, 11 digit gitu ya. Tapi ketika saya bercerita tentang sejarah dan sebagainya tadi kan sebetulnya tidak pernah saya menghafal. Itu karena seringnya saya baca, saya dalami, hafal-hafal sendiri. Itu saya kira. Jadi tidak ada kiat khusus, tidak ada. Vitamin apa yang diminum juga tidak ada, saya kira. Ya tetapi cintailah profesimu. Bekerja keras untuk mewujudkan apa yang Anda impikan, ya, dan jangan merasa bisa dulu. Itu kuncinya. Ketika Anda merasa bisa, Anda tidak mau belajar lagi. Sejarah peradaban itu membuktikan itu ya. Kenapa dulu Islam itu punya jasa luar biasa loh dalam membawa ilmu pengetahuan dari timur ke barat. Jadi kalau kita lihat ya, dunia pramodern dulu itu kan sebetulnya didorong oleh beberapa aspek sehingga muncul masyarakat modern. Yang pertama adalah realisme Alkitab. Kenapa sebut realisme Alkitab? Alkitab ini memberikan cara pandang terhadap alam dan waktu. Ini sangat dinamis. Satu contoh, ketika dunia purba masih mendewakan planet, bulan, bintang, termasuk waktu didewakan yang namanya Kronos. Dewa Kronos itu kan berasal dari kata Kronos itu maka kata kronologi. Di India Dewa Kala, makanya ada Batara Kala. Tetapi dalam Alkitab tidak. Tuhan menciptakan matahari dan bulan untuk menerangi waktu siang dan menerangi waktu malam agar kita bisa mengerti tentang pergantian musim-musim. Jadi fungsinya yang ditekankan. Maka manusia yang diilhami, dituntun oleh kitab suci, itu memandang alam sebagai sesuatu yang realistis untuk dikelola. Tentu dikelola itu bukan dieksploitasi ya. Ya dikelola itu bukan dieksploitasi, artinya kita mengelola alam tanpa merusak alam. Nah itu yang ditekankan dalam kitab suci, makanya Tuhan memberikan mandat kepada manusia agar kamu mengurus alam semesta. Itu satu. Kedua, rasionalisme Yunani. Metode berpikirnya itu dari Yunani. Makanya muncul para filosof pencerah peradaban, Aristoteles, Demokritus, ya, Pythagoras yang sampai sekarang ini dalilnya kita kenal di dunia pendidikan kan, dalil Pythagoras, Demokritus teori atom. Itu karena apa? Dia seksama melihat alam semesta itu dengan metode berpikir yang benar. Apa cukup? Hanya dua ini tidak cukup. Alkitab mengajarkan kita realistis memandang alam. Maka disebut biblical realism, realisme Alkitabiah. Yang kedua, rasionalisme Yunani, cara berpikir yang tertata, metodologis. Yang ketiga, tidak cukup hanya itu. Yang ketiga itu adalah sifat dinamis manusia. Manusia itu pengelola alam semesta. Kalau sesuatu kita biarkan, tidak kita kelola, tidak ada perkembangan di situ.
Maka ketika ilmu pengetahuan itu mulai berkembang di dunia kuno ini mandek. Karena apa? Karena orang habis untuk perang, pergantian kekuasaan. Tetapi pada masa-masa tertentu penulis-penulis muslim di Timur Tengah itu sebetulnya belajar dari biara-biara Kristen. Mereka menerjemahkan Aristoteles, menerjemahkan kitab suci, Alkitab termasuk yang diterjemahkan oleh penulis-penulis muslim itu. Lalu dibawalah ke Eropa, maka berdirilah universitas di Eropa. Itu sebelumnya kan abad keempat sudah ada perpustakaan Alexandria di Mesir. Koleksi bukunya kira-kira abad ketiga sebelum Masehi 400.000 buku. Yang kedua itu adalah Pergamus. Itu koleksinya pada abad pertama Masehi 200.000 buku. Dan yang ketiga Efesus, salah satu dari 7 gereja dalam kitab Wahyu. Jadi itu saudara-saudara, jadi sesuatu yang seksama kita cintai, kita perjuangkan terus-menerus dengan kerja keras, ya tentu dengan cara pandang yang jauh ke depan, tidak hanya sekarang. Kemarin saya banyak sekali setiap kali saya datang sini ngobrol sama Tante Mary, Om Ronald, bagaimana Anda bisa mengantisipasi masa depan, ya, bahwa kalau Anda misalnya membeli tanah itu tidak akan pernah bisa turun harganya, tapi kalau Anda beli mobil itu pasti turun harganya. Tetapi bukan hanya itu, memfungsikan tanah, memfungsikan alam semesta itu untuk apa? Untuk teknologi yang bisa membuat manusia lebih bahagia, sehingga menolong satu dengan yang lain. Yang kedua, apakah saya punya motivator? Motivator saya satu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jujur saya katakan, Yesus itu adalah tokoh yang paling revolusioner bagi saya. Karena apa? Bayangkan saudara-saudara, Kristus itu tanpa senjata, tanpa kekerasan, itu bisa mengubah dunia hanya dalam waktu 3,5 tahun. Itu kalau bukan kekuatan maha dahsyat yang digerakkan, tidak akan mungkin terjadi. Tahun sebelum Kristus itu namanya apa? Namanya before Christ. Sekarang namanya Anno Domini, tahun Tuhan kita. Ada paradigma yang diubah dengan kedatangan Kristus ini. Tentu itu bukan sesuatu yang sifatnya pasif, tetapi dinamis, kita hidupi terus-menerus, kita kerjakan terus-menerus dengan ketekunan, dengan kerja keras, dan juga planning ke depan yang pasti. Kemudian sejak kapan saya mendalami agama? Sejak saya masih kecil. Jadi artinya memang setiap orang itu lahir dari zamannya. Dan saya selalu diingatkan oleh diri saya sendiri, kita tidak boleh mengukur anak-anak generasi sekarang dari generasi saya. Tetapi spiritnya sama. Medianya berubah-ubah. Zaman saya belum ada internet, belum ada YouTube, belum ada Google. Gimana cara kita belajar? Itu zaman saya. Zamannya Soekarno. Lebih sulit lagi. Sudah bisa bayangkan, kekuatan apa yang menyatukan mereka? Kekuatan visi ke depan. Orang tidak berhenti pada hidup sekarang, tapi memikirkan apa yang depan. Makanya iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu dasar segala sesuatu. Pengharapan itu adalah visi ke depan. Tidak hanya melihat zaman sekarang, tapi kira-kira 40 tahun lagi, 100 tahun lagi, dunia ini seperti apa? Baru pengabdiannya yang total, yang bisa dilihat semua orang, yang tidak bisa diperdebatkan lagi, itu adalah kasih. Dulu saya waktu masih SMP, saya membacanya itu dari berbagai macam sumber. Jadi keluarga kami itu keluarga Jawa yang memang multi agama, multi budaya. Jadi keluarga besar ibu saya itu keluarga Islam.
Jadi otomatis saya belajar bahasa Arab, saya belajar sejarah agama Islam tentu ya, karena di Jawa kan semua orang pasti itu kan. Tapi keluarga dari bapak saya itu keluarga priayi Jawa yang memiliki akses langsung ke dunia modern lewat buku-buku. Nah di situ kami dulu hidup di kota kecamatan ya, di Blitar. Itu dulu ada penerbit yang sudah eksis sejak zaman Belanda. Penerbit itu namanya Boekhandel Tan Kun Swie. Orang Tionghoa, tetapi dia penganut ajaran teosofi. Teosofi itu ramah dengan semua agama. Disitulah saya membaca Quran, saya membaca Bhagavad Gita, saya membaca Tao Te Ching, saya membaca filosofi dari Konfusianisme tentang jalan 4 suci. Sesuatu yang menurut saya tidak perlu saya pertentangkan, tetapi di tengah-tengah keberagaman itu saya mulai didewasakan bahwa perbedaan itu indah, tidak perlu harus pertentangkan. Tetapi bukan berarti saya tidak punya pilihan. Akhirnya saya memilih Yesus Kristus. Itu pilihan saya yang terakhir. Tetapi ketika saya memilih, itu sama dengan saya memilih istri. Tidak berarti pilihan orang lain salah kan, enggak, benar masing-masing kan. Jadi tetap sentosakah dengan pilihanmu, tetapi jangan sekali-kali pernah mengganggu, merendahkan pilihan orang lain. Kita sama-sama memilih, tapi terlebih daripada itu, Tuhanlah yang memilih kita. Demikian ya.